Dua penjara ini menjadi korban akibat ketidaktahuan warga, orang awam terhadap sains. Tanggal 1 April tahun 2013, ada dua orang penyiar di radio siaran swasta di satu kota kecil di negara bagian Florida, Amerika Serikat, namanya Val St. John dan Scott Fish. Dua orang ini punya acara pagi hari di radio tersebut yang mereka namakan acaranya Scott and Val in the Morning. Acara ini isinya ya hanya sekitar berita-berita di lokal kota mereka, dan ya itu radio tentang musik country sebenarnya. Dan terus karena pagi hari biasanya di Amerika itu orang berangkat kerja, dalam perjalanan di mobil mereka lebih suka mendengar radio ketimbang mendengar musik-musik rekaman seperti dari CD atau dari digital player lainnya. Dan itu makanya siaran mereka itu banyak pemirsanya, banyak pendengarnya. Jadi sepanjang perjalanan orang mendengar siaran mereka berdua ini. Nah, apa yang mereka siarkan berita? Mereka menyiarkan satu berita mengejutkan. Mereka katakan di siaran mereka tersebut bahwa di saluran pipa air keran atau air pump di kota tersebut itu mengandung senyawa kimia yang dinamakannya dihydrogen monoxide. Kalau bahasa Indonesianya jadi dihidrogen monoksida. Dan ini mereka katakan lagi, ini senyawa kimia ini berbahaya kalau masuk ke saluran pernapasan, bisa menyebabkan fatal, kematian. Dan lagi mereka tambahkan lagi infonya bahwa di setiap sel kanker, senyawa kimia dihidrogen monoksida ini terdapat di setiap sel kanker. Kontan saja pendengar radio itu langsung panik begitu. Panik, mereka telepon rumah, berhenti di jalan parkir, telepon rumah, panik, minta mereka jangan menghidupkan air di keran tersebut karena katanya terkontaminasi oleh zat kimia yang bernama dihidrogen monoksida ini. Dan tak berapa lama itu mengundang kehebohan. Mereka mengontak, semua warga mengontak perusahaan pam setempat, perusahaan yang menyediakan air minum, air keran, air bersih ke rumah-rumah. Mereka langsung protes, kenapa? Apa benar beritanya ini? Benar bahwa ada senyawa kimia beracun yang berbahaya katanya di sana kan. Nah, itu mengundang kepanikan yang cukup serius di kota kecil tersebut. Akhirnya polisi dan Dewan Balai Kota mendatangi stasiun radio tersebut dan mereka mengintegrasi kedua penyiar ini. Apa sebenarnya yang terjadi kan? Apa yang mereka siarkan, berita mereka siarkan, apakah itu hoax atau fakta begitu. Nah, ini lucunya nih, penyiar tersebut mengatakan bahwa ya mereka menyampaikan bahwa di keran air pipa air bersih tadi yang dipump ke salurkan ke rumah-rumah itu mengandung senyawa kimia yang mereka sebut dihidrogen monoksida. Sekarang apa itu dihidrogen monoksida ini? Ada dua kata di sana kan, dihidrogen monoksida. Dihidrogen artinya dua atom hidrogen, monoksida dari kata mono dan oksida. Mono artinya satu, oksida oksigen. Jadi dua hidrogen ditambah dengan satu oksigen. Jadinya apa? H2O. Artinya air. Dan informasi mereka itu benar bahwa air itu kalau masuk saluran pernapasan ya bisa mati. Namanya mati tenggelam. Ya, dan terus di sel kanker, di semua sel kanker senyawa kimia dihidrogen monoksida atau air ini memang ada, karena semua sel manusia ini mengandung air, bahkan sel kuku pun ada airnya di sana. Artinya mereka tidak salah, mereka mengatakan tidak salah, informasi mereka itu bukan hoax tapi fakta. Cuma masalahnya adalah warga kota yang tidak melek sains. Mereka tidak tahu bahwa senyawa kimia dari air itu nama resminya nih, nama resmi kimianya secara kimia adalah dihidrogen monoksida. Itu sesuai dengan nomenklatur atau tata cara penamaan dari kimia, unsur senyawa kimia. Misalnya CO2 ya, karbon ada dua oksigen, jadi karbon dioksida. Kalau CO hanya ada satu oksigen namanya karbon monoksida, jadi ada di dan mono di sana kan. Sama seperti air, dihidrogen monoksida, dua hidrogen, satu oksigen, jadi namanya dihidrogen monoksida.
Itu sesuai dengan kaidah penamaan senyawa di kimia. Tapi karena dibungkus dengan suatu nama yang kelihatannya menggunakan jargon atau terminologi sains, apalagi kimia, itu mengundang kepanikan. Orang tidak tahu, banyak yang awam tentang sains. Makanya di sanalah kita perlu melek sains sebenarnya. Ya. Dan itu acaranya juga dilakukan pada tanggal 1 April, dan di Amerika itu namanya juga ada namanya April Fool. Biasanya mereka bikin prank waktu saat April Fool itu. Kita namanya April Mop lah ya. Mereka bikin joke-joke yang sifatnya prank. Nah, ini juga joke scientific joke ini, katakanlah begitu. Mereka bikin untuk kegiatan April Fool tadi. Ya, tapi itu menyebabkan kepanikan, mereka menyebabkan sedikit kericuhan di sana di kota itu. Lalu mereka disanksi, kedua penyiar ini disanksi, diskors. Karena mereka diskors karena katanya membuat kegaduhan. Diskors, tidak boleh siaran berapa bulan. Saya lupa berapa bulan mereka tidak boleh siaran. Jadi mereka jadi korban akibat, dua penyiar ini menjadi korban akibat ketidaktahuan warga, orang awam terhadap sains. Dan itulah karena orang awam tidak paham sains, mereka akhirnya banyak dikibuli, diintimidasi, diprovokasi oleh istilah-istilah yang ada di sains. Makanya di sana perlunya kita melek sains. Contohnya yang baru-baru ini ya, di makanan itu dulu ada micin terkenal, tidak bagus untuk dikonsumsi, katanya bikin IQ kita rontok. Ya, micin itu nama kimianya biasanya terkenal dengan sebutan MSG, singkatan dari monosodium glutamat, ya kan. Jadi akibatnya apa? Ya tidak tahu, belum ada penelitiannya apakah MSG ini benar-benar berefek buruk atau tidak. Tapi orang sudah terlanjur memberikan stigma negatif bahwa MSG itu nggak baik, sehingga akhirnya makanan yang mengandung MSG banyak ditolak, banyak yang tidak mau beli. Tapi ini masalah bagi produsen makanan, karena MSG itu, tanpa MSG itu mie instan mereka jadi tidak enak, nggak ada yang mau beli juga, ya kan. Kalau mereka pakai MSG, orang tidak mau beli karena dianggap berbahaya. Lalu apa yang dilakukan oleh produsen ini? Soalnya kalau mereka tidak pakai MSG, nggak enak. Pakai MSG, orang nggak mau beli. Lalu inilah pintarnya produsen makanan memainkan keawaman orang umum, keawaman konsumen tentang sains. Mereka ganti di komposisi makanan di labelnya mereka itu, mereka ganti. Di sana tuh mereka tulis bukan lagi MSG, bukan lagi monosodium glutamat. Mereka ganti namanya jadi mononatrium glutamat atau MNG. Ya kan? Lah, konsumen melihat label, wah ternyata tidak ada MSG, adanya MNG, mononatrium glutamat. Wah, aman. Ya tetap. Ya sampai sekarang berlaku terus. Itu mie instan, kalau lihat di labelnya itu tulisannya sana tuh mononatrium glutamat. Tapi yang tidak diketahui oleh orang awam bahwa sodium dan natrium itu sama, Bambang. Sodium itu sama dengan natrium. Jadi kalau dia tulis mononatrium glutamat, itu sama saja dengan monosodium glutamat, ya kan? Sodium itu bahasa Inggris, bahasa Latinnya natrium. Dan itulah yang dipakai di rumus kimia, Na, natrium. Natrium itu dari bahasa Latin. Asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu al-natrun. Al-natrun itu sebuah nama tempat di Mesir, di lembah Sungai Nil yang banyak mengandung garam. Garam itu, garam dapur itu natrium isinya kan, NaCl, natrium klorida. Nah, itu di lembah tersebut banyak mengandung garam, sehingga lembah itu bernama al-natrun. Bahasa Mesirnya el-natrum. Orang Prancis kan suka al ganti l gitu kan. Kayak Muhammad mereka ganti jadi Muhammad. Ada penyerang Liverpool itu, pemain Liverpool namanya Muhammad Salah. Orang Mesir bilangnya Muhammad Salah. Ahmad mereka bilang Ahmed, ya. Itu sedikit bahasa Arab di Mesir. Jadi di lembah
al-natrun tadi banyak mengandung garam. Dan garam itu dipakai oleh orang Mesir sejak zaman dulu untuk mengawetkan jenazah Firaun, mumi. Gitu kan. Memang garam bisa untuk pengawetan. Kita punya ikan asin di Indonesia, ada ikan asin pengawatan menggunakan garam, itu ikan asin. Sehingga awet, tidak mudah membusuk, dan harganya juga lebih mahal daripada daging ayam. Ikan asin itu dulu memang jadi makanan makanan kaum kere, tapi ya harganya mahal sekarang daripada daging ayam. Ya itu tadi, sodium itu bahasa Inggris namanya, bahasa Latinnya natrium. Jadi mereka ganti dengan MNG di label mereka. Bisa kalian lihat di label makanan mie instan begitu. Sekarang ditulisnya bukan MSG, ditulisnya bukan monosodium glutamat, ditulisnya di sana adalah mononatrium glutamat. Dan orang awam tidak banyak yang tahu begitu kan, karena ya banyak kan mungkin waktu pelajaran kimia pada tidur semua. Ya itu salah satu contoh betapa keawaman tentang sains itu dimanfaatkan oleh orang untuk mengintimidasi, untuk memprovokasi, dan juga untuk marketingnya. Untuk marketing juga ada satu orang di Amerika, seorang dokter dari India, namanya Deepak Chopra. Deepak Chopra ini seorang dokter medis, benar-benar dokter medis, spesialis penyakit dalam. Tapi ujuk-ujuk dia pindah menjadi seorang dukun. Dukun, dan yang nama alternatifnya keren. Jadi seorang ahli pengobatan alternatif. Ya nama awamnya dukun sebenarnya kan, alternatif. Ya dia bikin sebuah buku yang laris manis. Buku tersebut berjudul Quantum Healing. Quantum Healing, penyembuhan kuantum. Buku itu laris manis. Isinya hanya pengobatan alternatif. Ya secara India lah, yoga, meditasi, dan begitu-begitu lah. Tapi yang menarik adalah dia memakai nama sains yang sangat scientific, yaitu kuantum. Kuantum ini lalu mengingatkan orang pada terminologi di fisika yang namanya mekanika kuantum, yang digagas oleh Heisenberg dan Niels Bohr. Itu dedengkotnya mekanika kuantum kan. Nah, apa hubungan pengobatan dengan mekanika kuantum ini? Kok dia pakai nama kuantum gitu? Ya, ditanya oleh beberapa orang. Jadi ini mengundang penasaran beberapa ahli fisika kuantum. Mereka kaget, apakah benar fisika kuantum atau mekanika kuantum bisa dipakai untuk pengobatan begitu kan? Kalau bisa kan bagus banget gitu lah. Mereka nggak menyangka juga bahwa itu bisa dipakai, ilmu mereka dipakai untuk pengobatan. Nah, mereka interview nih Deepak Chopra, dokter ini. Tapi Deepak Chopra mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa quantum healing dia tadi dengan fisika kuantum atau mekanika kuantum. Dia cuma mencomot nama itu kelihatan keren gitu. Ampun. Jadi karena keren kuantum gitu kan, wah suatu hal yang apa gitu ya. Jadi orang konsumen dia bisa terprovokasi untuk membeli buku dia itu. Dan juga di buku itu dia juga menawarkan klinik untuk pengobatan quantum healing dia tadi. Ya namanya juga orang banyak cara untuk cari duit ya, ya itu tadi. Tapi asal jangan mempengaruhi, menipu begitu. Jadi jangan sampai kita mudah tertipu dengan hal-hal yang berbau saintifik. Carilah di Google juga bisa kita cari itu. Seperti tadi kasusnya penyiar radio tadi, harusnya kan pendengar bisa cari apa itu dihidrogen monoksida. Mereka bisa cari di Google, gampang ketahuan di Google langsung dihidrogen monoksida itu adalah air. Tapi kan mereka tidak mau keburu panik gitu. Sama juga dengan buku Quantum Healing dari Deepak Chopra, harusnya kan bisa dicari kuantum ini apa maksudnya. Ya oke, itu dulu ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan melek sains di science literacy di penduduk Indonesia ini agar bisa berkembang, agar maju, tidak mudah dikibuli gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.